menikmati Ramadan menjelang 2 atau 1 hari lagi. Ya, temanya sangat menarik ya, Iya Ustaz. di mana tema ini menjadi sebuah perhatian bagi kita. Yang tadi saya sempat spill di status, apakah melepas Ramadan atau ditinggalkan oleh Ramadan. Ya, Betul. tentu ada sebuah harapan, semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Ya, kayaknya kakak Nindi dan Fauzan. siapa lagi? Fauzan Pak Ustadz. Kakak Fauzan. Iya. Ya, kakak Fauzan. Senang ditinggalkan atau meninggalkan? Tidak dua-duanya. Tidak mau dua-duanya Ustaz. Aduh. Kalau tidak dua-duanya berarti bercerita tentang Ramadan, sepakat atau tidak, mau atau tidak mau, kita pasti berpisah dengan Ramadan. Dengan sebuah harapan, semoga kebersamaan kita selama 1 bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah ampunan, berkah kehidupan, dan juga insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Insya Allah. Allah jika siangnya kita siam dan malamnya kita qiyam, percayalah di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau siangnya kita tidak siam, malamnya justru lebih ramai kita ke mall daripada ke masjid-masjid, maka percayalah sungguh merugilah orang yang seperti itu. Nah, dan saya kira kita semua adalah orang yang senang berpuasa di siang harinya, dan insya Allah akan sangat berbahagia menghidupkan malam-malam Ramadan kita di malam harinya. Amin. Ya, makanya di malam hari itu ada i'tikaf. Iya. I'tikaf itu adalah kita berhadir di masjid untuk bagaimana berzikir, bagaimana kita banyak bertafakur, dan bagaimana kita banyak muhasabah diri. Apalagi ini terutama di Al-Markas sebentar. Iya. Saya punya jadwal i'tikaf memimpin renungan ya. Masya Allah. Jadi kalau ada besti-besti yang mau ke sana, ya kita persilakan. Karena saya dapat informasi dari pengurus masjid, banyak katanya kaum galau di Masjid Al-Markas. Banyak menangis berarti Pak Ustadz tadi. Betul, saatnya ini kalau mau galau. Iya, makanya ayo ini mumpung malam 29 Iya, ya. iya. Ini juga menjadi salah satu tanda turunnya Lailatul Qadar. Insya Allah kalau kita memaksimalkan ibadah kita di malam-malam terakhir, percayalah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Iya, itu kan. Masya Allah, itu kurang lebih ya sebenarnya untuk pembuka kita hari ini tentang menuju hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Betul. Nindi sedih? Aku ya itu dibilang sedih, jadi agak-agak bingung nih Ustadz Asriadi sebenarnya untuk menyikapi perginya Ramadan tuh, karena di lain sisi kita dari kecil tuh selalu disugesti atau diajarkan untuk bersuka cita gitu di hari raya, bersuka cita di malam-malam malam-malam takbir gitu. Tapi sebenarnya kalau mau mungkin sesuai syariat gitu, harus melepaskan bulan Ramadan ini harus dengan perasaan seperti apa sih Ustadz? Sedih kah atau senang kah? Karena kalau saya jujur kayak mau kasih cepat lebaran cepat, karena kayak baju lebaran baru. Jadi kalau begitu adakah? Iya. Kayak Jadi boleh,
tapi sebenarnya sedih itu menunjukkan bahwa kita betul-betul akan ditinggalkan Ramadan. Sehingga kesedihan itu sebenarnya ada nuansa pahalanya. Ya. Kenapa? Karena ada harapan bahwa kita ingin bertemu, kita ingin bersama, tetapi ada apa-apa adanya. Setiap pertemuan pasti akan ada. Kalau di Ramadan kita rajin puasa. Tetapi puasa apa? Puasa sunnah. Di dalam Ramadan kita rajin ngaji. Di luar Ramadan rajin juga mengaji. Jangan sampai hanya Ramadan saja dia mau kejar 30 juz atau dia mau kejar juz 30. Ya sampai-sampai setelah meninggalkan Ramadan ya kembali Al-Quran itu menjadi pajangan di rak-rak bukunya. Kalau di Ramadan kita rajin sholat tarawih, kita rajin qiyamul lail. Di luar Ramadan juga banyak qiyamul lail selain tarawih. Kita masih boleh tahajud, kita masih boleh sholat tasbih, kita masih boleh sholat hajat. Sehingga kerinduan bersama dengan Ramadan itu rasanya tidak terluka. Nuansa Ramadan di luar bulan suci Ramadan. Jadi bersedih silakan, tetapi kesedihan itu tentu akan ada batasnya. Yang perlu kita lakukan, relakan, pasrahkan, dan munculkan kebahagiaan orang-orang yang bertemu dengan Ramadan yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu dia ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang bingung harus melepas Ramadan seperti apa ya teman Podua. Dan kalau misal kamu mau nanya-nanya juga Ocang ya bisa saya ya. Saya mau banyak tanya ini. Iya. Pasti. Kayaknya Ocang ini akan banyak tanya nih ya. Mau nanya-nanya. Kalau teman Podua mau nanya boleh ya. Kita lagi live di YouTube di Podua dari Makassar. Langsung join di live-nya. Download aplikasi ada di digital bisa di Play Store App Store kamu. Dan juga bisa lewat Instagram kita dari @pro2 Makassar. Ustaz, masih ada Pak Ustaz? Langsung mau ke chat di situ sebentar. Bukan dari Kak Pulki memorinya, kita cuma coba WA. Enggak Pulki. Minta maaf mami nih Kak. Mau dulu kayaknya. Ini ditunggu dulu matikan dulu atau sebentar, Pi? Namut kita? Enggak, namut Kak apa Ustaz? Kak Ustaz memang aku bilang. Kamu pan mute kita mana?
Pro FM teman terbaik kamu. Ini Yes, teman Pro 2 masih bareng Fauzan dan juga Kanindi. Iya. Dan juga Ustaz kita nih, Dokter yang gaul. Asriyadi. Kamu baru dapat Ustadz? Saya baru dapat. Oh iya. Pak Ustadz Asriyadi, sumpah. Oke, kamu kenalan dulu lah. Mungkin dari Fauzan ada pertanyaan yang Ojang mau nanyakan gitu. Saya mau tanya nih, Pak Ustadz, tapi ada Miki? Oh, ya. Nggak ada Mi dong. Kan tadi Pak Ustadz bilang sempat orang rajin-rajinnya untuk membaca Al-Quran, ibadah. berzikir segala macam, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan di bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz biasanya kan kalau setelah kita meninggalkan bulan suci Ramadan itu biasa kita kayak turun semangatnya untuk membaca Al-Quran segala macam. Nah, apa yang harus kita perbuat nih Pak Ustadz supaya kita bisa lagi semangat untuk beribadah setelah bulan suci Ramadan? Betul. Oke. Baik. Yang jelas jangan Ramadan meninggalkan kita lalu kita galau ya. Iya betul. Sampai kekacauan. Iya. Tetapi dengan berpisahnya kita dengan Ramadan berarti kita perlu muhasabah diri. Oh, oke. Mulai kebiasaan-kebiasaan kecil yang bermanfaat. Ya, jangan langsung mau ibadah kualitasnya terlalu tinggi, tapi kita tidak mau bertahap. Ya, sama kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan, mulailah naiki tangga 1, tangga 2, tangga 3 dan seterusnya. Jangan mau langsung lompat. Ya, kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan di Ramadan, upayakan itu bisa banyak berulang di luar Ramadan. Ya, contohnya misalnya kalau kita rajin berbagi, rajin sedekah di masjid, ya, lewat celengan di depan kita, ya jangan langsung berpikir saya mau menyumbang 100.000 untuk membuat pengurus masjid tertawa bahagia ketika melihat banyaknya sumbangan tak masuk di masjid, bukan begitu. Tapi 2.000, 5.000, 10.000, yang penting itu secara konsisten kita lakukan. Percayalah kebaikan yang kita lakukan baik sedikit namun selalu berulang, lama-lama Jadi akan bukit. menjadi bukit. Itu dia. Saya memang sepemikiran sama Pak Ustadz. Sehati, sejiwa, sejantung. Berarti setelah ini kita makan coto ya. Jangan Ustadz, kan Itu puasa dia. Ustadz. Tidak, kan maksudnya setelah buka nanti. Iya. Kita nanti nongkrong sama Pak Ustadz. Oke, nah Ustadz ini kan nanti kita kan udah kembali ke rutinitas normal. Banyak juga aktivitas yang sudah mulai kembali normal, termasuk jam kerja. Kalau di bulan Ramadan kan biasanya pulangnya lebih cepat Ustadz, Iya, terus betul. juga datangnya juga biasa lebih lama. Nah, bagaimana caranya mempertahankan semangat Ramadan di tengah-tengah kesibukan itu Ustadz? Coba miliki yang namanya the power of why. Ya. Kenapa? Itu dia Pak Ustadz. Bukan kayak kenapa, yang mengapa ya. Iya. Why, mengapa? Kalau kerja apa sih itu kerja? Di Ramadan bulan penuh berkah, apa sih yang harusnya kita lakukan? Pernah kayaknya saya sampaikan bahwa jadikan aktivitas duniawi kita sebagai mazra'atul akhirah. Jadikan sebagai ladang cocok tanam untuk akhirat, ya. Kerja itu kan sebuah kebahagiaan karena menjadi sebuah pilihan yang kita sendiri memilih. Jangan sampai pilihan itu kita sendiri yang membuat diri kita kecewa karena tidak bahagia atas pekerjaan itu. Ya, sehingga vibes-nya itu akan ketemu. Oh, saya nyaman kerja ini karena memang ini pilihanku. Oh, saya kerja ini karena ada cita-cita yang mau saya raih. Oh, saya lakukan ini pekerjaan, ada banyak orang yang mau saya bahagiakan. Akhirnya apa? Semangat kita selalu terjaga. Ya. Jadi coba kenapa saya kerja? Berarti kalau mau kembali ke basic, kembali ke niat. Ya, niatkan segalanya karena lillahi ta'ala, bukan meniatkan sesuatu karena ingin dinilai oleh manusia. Jangan juga kita termotivasi kerja, nanti ada pimpinan yang mendengarkan siaran. Langsung batu Pak Ustadznya ya. Aduh. Sama saya misalnya ya, saya berceramah supaya mau didengar sama netizen. Tidak begitu. Yang jelas
segala sesuatu yang kita mulai dari niat baik, ya otomatis itu akan diterima dengan baik. Tapi kalau segala sesuatu yang kita mulai dengan modus, ya modal dusta, Wes. itu akan ya ujung-ujungnya akan ada tong orang yang modusi Ki. Ayo ya kita kembalikan kepada niat tulus kita dan mencari jawaban dari pertanyaan kenapa saya melakukan pekerjaan ini. Kalau semuanya orientasinya ibadah, ya percayalah itu tujuannya adalah lillahi ta'ala. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas mau dikata, mau dibilang, ya percayalah itu juga akan sampai di situ saja perhitungannya. Dan kalau kita mau menjaga agar lebih semangat, ya tentu ada tujuan akhirat kita yakni apa? Tujuan akhir kita yakni apa? Tujuan akhir kita adalah mazra'atul akhirah. Wah, iya. Apa tadi tuh apa tadi Pak Ustadz yang terakhir? Supaya saya Mazra'atul akhirah. Masratul supaya saya ingat. akhirat. Iya. Iya, Coba sebagai kau anak ulang muda. Bening. Oke, kita lanjut Itu pertanyaannya tuh Pak tidak Ustadz. ulang juga. Nanti saya chat Pak Ustadz. Masratul akhirat Ocang. Masratul akhirat. Iya. Itu dia. Itu memang supaya diulang-ulang terus. Tidak Iya, ini, betul. tidak terputus. Oke. Masratul akhirat. Ada Itu. pertanyaan lagi Pak Ustadz? Ada saya. Coba, Nah, coba, Pak coba. Ustadz dari sisi spiritual nih Pak Ustadz. Apa yang biasanya kita rasakan oleh orang yang benar-benar memanfaatkan Ramadan dengan baik? Akan ada sakinah di hatinya. Ya, jadi sakinah itu Kakak Ocang, Iya. jangan dibilang sudah menikah orang baru sakinah. Iya. Iya, aduh, batu terus kan Pak Ustadz kayaknya. Berdua kan belum pakai menikah ini Pak Ustadz. Puasa. Iya. Tapi jujur 2 kali tadi saya disuruh menikah Oh, sama Ustadz. sama Ustadz. Nggak kesuruh kita, tapi kalau lama sekali kita tersinggung biasa. Iya. Baru 25 kasih umur jangkit dulu Kaset Pak Ustadz. tersinggung ke kaset. Kita sudah nikah. Iya, nah bilang guruku kalau Iya. usia 25 belum menikah, Iya. tidak diakui ke umaknya Nabi. Aduh. Oh, mati mijai. Kenapa Pak Ustadz? Kalau boleh tahu kenapa Pak Ustadz? Cobain dulu. Karena Nabi bilang an-nikahu sunnati, bukan an-nikahu santai. An-nikahu. Santai. Jangan santai. Tidak, An-nikahu iya. sunati. Hadis Pak Ustadz. Baik, lanjut ya. Lanjut, Ustadz, Kita lanjut. ke situ bikin Pak Ustadz. Jangan kemana. Apa mau tadi itu anunya? Oke. Spiritual. Spiritual itu meningkat berarti ada kekuatan sakinah di dalam hati. Ada kekuatan ketenangan, ya. Iya. Ada semakin kita tenang, semakin kita bahagia, semakin kita bersemangat untuk melakukan ibadah. Dan kalau kita ibadah itu terutama misalnya sholat ya. Setelah kita sholat, salam assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, munculkan lagi niat bahwa saya akan sholat lagi. Ya, jadi niat itu terjaga sehingga kita biasa mengistilahkan sholat yang daimun, ya sholat yang berkelanjutan. Kenapa bisa sholat berkelanjutan? Karena hidup kita di dunia ini kan dari sholat ke sholat. Kenapa setelah sholat assalamualaikum, assalamualaikum ditutup dengan astagfirullah, berniat kayak lagi mau sholat. Sehingga ketika ada hal yang tidak diminta-minta, ya Allah misalnya tiba-tiba maaf ya, tiba-tiba cabut ruhnya, cabut ruhnya kita, itu dalam keadaan berniat mau sholat, sehingga ada potensi nilai syahid di situ. Kenapa? Dia mau sholat ya Allah, tetapi karena niatnya belum terpenuhi, maka sudah ada pahala yang luar biasa. Jadi selalu ada rasa-rasanya selalu mau ibadah begitu. Nah, kalau itu sudah terjaga, berarti potensi spiritualitasnya itu bisa dikategorikan meningkat. Dan spiritualitas ini Kakak Nini dan Kak Ocha, ini di wilayah rasa. Ya, dia bukan di wilayah kasat mata, tapi ada di wilayah terdalam di hati sanubari kita masing-masing. Nah, jadi siapa yang merasakan itu, ya tentu orang-orang yang dipilih oleh Allah yang diberikan kesempatan untuk merasakannya. Nah, makanya latihan 30 hari itu bukan hanya meningkatkan kapasitas intelektual kita, tapi bagaimana meningkatkan kompetensi spiritualitas kita. Dan kompetensi spiritualitas masing-masing orang itu berbeda. Ya, tergantung dari kita merasakannya di mana. Dan biasanya juga orang yang diberikan garansi bertemu dengan Lailatul Qadar, ya. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr,
selalu ada kebaharuan di dalam dirinya. Dia tidak pernah lagi berburuk sangka terhadap apa yang Tuhan takdirkan kepadanya. Tapi apapun yang diberikan kepadanya, dia selalu mengatakan, hadza min fadli rabbik. Ya, ini semua fadilah dari Tuhan. Berarti tidak ada lagi rasa sedih, tidak ada lagi rasa galau, ya, tetapi kekuatan yakinnya kepada Allah itu, dia semakin yakin bahwa segala sesuatunya sudah ditakdirkan Allah. Segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah. Jadi bagaimana kita berusaha melibatkan Allah atas setiap urusan kita sehingga kehidupan kita bisa terjaga. Sering-sering saya sampaikan bahwa orientasi hidup ini adalah sa'idun fid dunia wa sa'idun fil akhirah. Ya, kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan orang yang meningkat spiritualitasnya pasti selalu merasa bahagia dan selalu berpositif Thinking. Nah, ini bahayanya nih. Musibah pun atau bencana yang Allah ujikan kepadanya, dia masih melihatnya sebagai sebuah nikmat. Nah, berarti tidak ada ruang di hatinya untuk bersedih. Kenapa? Karena jiwa spiritualitasnya itu Allah sudah tanamkan sakinah di dalam hatinya. Oh, Masya Allah. Itu kakak. Masya Allah, deh semoga deh nanti kita selesai Lebaran ini kita semua jadi orang-orang yang benar-benar berhasil gitu ya di masa latihan selama 30 hari ini ya Ustadz ya. Dan juga mungkin semoga tidak putus-putus ibadahnya segala macam. Apalagi kita sudah latih selama 30 hari kan. Betul. Oke, kita sebelum ya. Ada ibadah paling panjang Kak Kocang. Apa tuh, Ustaz? Setelah menyatakan akad nikah. Nah itu dia. Semoga juga Ramadan nanti Fauzan sudah punya. Sabar dulu. Sudah ada yang menemani. Mau lebaran orang dulu ini. Iya. Tapi Ustaz ini kan saya belum Idul Fitri Ustaz. Belum pergi ke keluarga. Kan masih ditanya itu kapan. Ini ditanya memang sebelum lebaran. Nah, nanti kita tanya Ustadz kalau kaum jomblo ditanya kapan nikah, jawaban yang paling tepat apa Ustadz? Setelah lagu ini Ustadz.
96,8 FM Pro 2 dan Makassar, teman terbaik kamu. Ya, selamat Pro 2. Udah mau closing ya, tapi sebelum Ustadz Asriyadi menyampaikan closing statementnya tentang topik kita hari ini, mungkin ada mungkin sedikit masukan tips untuk di hari raya nanti ketika kaum jomblo ini Ustadz ditanya kapan segera halal. Jawaban yang seharusnya atau mungkin yang bisa disampaikan tuh apa Ustadz tipsnya? Untuk Gen Z ini Pak Ustadz kayaknya. Menikah itu bukan cepatnya, tetapi tepatnya. Waktunya yang tepat dan bersama dengan siapa dengan tepat. Karena kenapa? Pernikahan itu adalah ibadah terpanjang di dalam kehidupan. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, lihat siapa yang tanya Ki. Kalau misalnya jangan sampai kita laki-laki ada om atau tante yang tanya, mau Ki bantu kawan panainya. Itu penting penting. Tapi nanti di skatmat lagi Pak Ustadz, jadi apa lagi mau dibilang. Ya, pokoknya selalu istafti kalbak. Ya. Bertanya ke dalam hati kita, apa perasaan ternyaman yang akan dikeluarkan di mulut, pasti itu akan menenangkan hati. Oke. Atau sekalian bikin Ki baju, ya. Boleh bertanya apa saja, tapi jangan ditanya kapan menikah. Iya, itu ku suka atau bikin memang story malam nato di grup keluarga ya, langsung saja kirim di grup keluarga. Bikin stiker, betul, kirim nih. Betul. Dan tapi besok mungkin ketemu, jamin dulu tanya-tanya begituan. Iya. Nggak cari itu THR, nggak cair. Betul. Nah Ustadz ini kan ada perasaan tadi sudah dibahas ya panjang lebar, terus gimana juga menjaga sisi religius kita lah di bulan Ramadan ini biar nanti pas udah aktif kembali, udah beraktivitas normal kembali, udah masih bisa masih kuat gitu imannya, masih bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah mungkin closing statement dari Ustadz Asriyadi tentang melepas Ramadan dengan harapan berjumpa lagi, silakan Ustadz. Oke. Ramadan itu adalah syahrul mubarak, syahrul Quran, syahrul maghfirah, yang tentunya kita punya harapan bagaimana Allah agar mempertemukan kembali kita dengan Ramadan ini. Ya, selalu memunculkan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti apakah lisan saya sudah lebih terjaga dibandingkan sebelum masuk Ramadan? Apakah saya sudah merasa lebih dekat dengan Al-Quran? Lalu ibadah mana yang paling ingin saya pertahankan setelah Syawal tiba? Itu teman Pro 2 dimanapun kita berada tentu menjadi 3 pertanyaan pemungkas yang jawabannya tergantung dari hasil keimanan yang Allah berikan kepada kita selama bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan puasa ini sebagai puasa yang terakhir bagiku. Jika Engkau menjadikannya sebagai yang terakhir, maka jadikanlah aku orang yang disayangi dan jadikanlah aku orang-orang yang tidak terhindar dari rahmat-Mu. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dan semoga kami dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Lalu teman-teman Pro 2 yang berbahagia, setelah bulan Ramadan jangan lipat sejadah kita, jangan simpan Al-Quran kita, tetapi percayalah setelah Ramadan ada bulan Syawal, dan di bulan Syawal itu adalah hari kemenangan bagi kita, dan ada puasa yang perlu kita lakukan lagi, yakni berpuasalah selama 6 hari. Mau berturut-turut, yang penting urutannya 6. Insya Allah kalau kita lakukan itu, kata Nabi, maka kita berpuasa sama dengan setahun penuh. Kenapa setahun penuh? Karena kita sudah bertemu dengan 1000 bulan, ditambah lagi luar biasa garansi
satu hari itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada nuansa kelebihan yang Allah berikan berupa ganjaran puasa sama dengan setahun penuh. Lalu bagaimana agar tipsnya tidak loyo dan tidak layu setelah Ramadan? Ya, pilih satu amalan yang bisa kita lakukan secara intens, ya. Kemudian ucapkan selamat tinggal dengan baik, tutup dengan istighfar yang banyak, karena kita tidak tahu apakah puasa kita sudah sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah kepada Allah, yakin dan percaya apa yang Allah berikan kepada kita itulah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah mantap. sekali ya kan. Iya. Semoga semua termotivasi untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kembali lagi kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Betul. Diketemukan oleh Ustadz Asriyadi lagi, ditanya Pak Ustadz Yes. ya. Saya usahakan saya nanti akan ketemu oleh Pak Ustadz. Amin. Live update. Live Amin. update. Live update, betul. Terima kasih Ustadz Makasih atas banyak, Pak waktunya. Sehat-sehat Ki. Iya, sampai lancar-lancar ketemu Ki. Pulang dan- kampung kan nanti Pak Ustadz ini. Standby di Makassar. Oh, itu dia. Bisa siaran ini. Masih ada konser ini. Konser. Sebentar malam Sebentar konsernya. malam, betul. Iya. Sentuh. Kita nanti siarah. Jam 1 kakak. Iya, jam Ustadz. 1. Ditunggu Gina. Iya, Insya Allah Pak insyaallah. Ustadz. Iya, nanti saya aja semua kawan-kawan saya. Kita Iya, mabar. betul. Masjid bareng. Masjid bareng, itu dia. Terima kasih Ustadz, selamat Terima kasih banyak, sore. Pak Ustadz. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Iya. Oke. Iya.